Jika Anda masih percaya ada perbedaan berarti antara Hamas dan otoritas Palestina, apa yang akan Anda lihat berikut ini mungkin akan mengubah pikiran Anda. Dalam hitungan hari setelah serangan teror mematikan pekan lalu, seorang pejabat senior otoritas Palestina secara terbuka memuji pelaku pembunuhan tersebut. Dan itu baru permulaan. Rekaman baru juga mengungkapkan apa yang sebenarnya dipikirkan Fatah tentang Hamas, peristiwa 7 Oktober, dan tujuan menghancurkan Israel. Selamat datang kembali di Judeacation di JNS TV. Mari kita mulai dengan yang pertama. Video yang dibagikan oleh Dewan Yeshak ini menunjukkan Gubernur Ramallah, Laila Ghanem, berbicara kepada para mahasiswa yang lulus di Universitas Al-Quds, di mana dia memuji teroris yang bertanggung jawab atas serangan minggu lalu. Salam untuk para syuhada Pel-Kableh di Jamin, dan untuk ibu dari Syekh Farouk yang telah melahirkan pahlawan ini. Kami bukan teroris, dan Syekh tidak pergi untuk membunuh. Syekh melindungi tanahnya, kehormatannya, dan rumahnya. Yang diminta dari kami adalah tetap bertahan di rumah ini. Siapapun yang menyebut kami teroris, dialah teroris sebenarnya. Palestinian Media Watch mengungkapkan seorang pejabat senior Fatah yang menegaskan bahwa perbedaan dengan Hamas bukan soal terorisme atau peristiwa 7 Oktober. Perselisihan itu tentang siapa yang berhak memimpin apa yang disebut Gerakan Nasional Palestina. Mari kita putar cuplikan ini. Artinya, secara logika, Hamas harus berubah dan kami tidak mengatakan harus mengubah pendekatan, keyakinan, atau pemikiran. Dengan penuh kasih dan hati yang terbuka, kami mengatakan kepada Hamas bahwa satu-satunya jalan dan satu-satunya pilihan adalah organisasi pembebasan Palestina. Pesan Fatah dengan demikian jelas. Tujuan Hamas untuk menghancurkan Israel dapat diterima, tetapi mereka menentang Hamas yang memimpin. Jadi, semua ini bertentangan dengan mereka yang percaya bahwa entah bagaimana, Hamas adalah organisasi teroris dan otoritas Palestina adalah kelompok moderat. Itu sama sekali tidak benar. Hamas dan Fatah adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Hamas mendukung serangan 7 Oktober dan Fatah memilih mengenakan jas dan mencoba menghancurkan Israel secara bertahap. Fatah tidak menyukai Hamas karena mereka adalah partai politik yang terpisah. Dan izinkan saya memperjelas, ketika saya mengatakan partai politik, saya tidak naif untuk mengklaim bahwa ini hanyalah perselisihan antara Partai Republik dan Demokrat. Ini adalah dua partai yang seluruh keberadaannya didasarkan pada keinginan untuk menghancurkan Israel. Satu-satunya perbedaan, strategi. Mereka mungkin tidak sepakat dalam semua isu lain, tapi ketika menyangkut menghancurkan Israel, keduanya sepakat bahwa ini adalah prioritas utama. Terima kasih kepada Palestinian Media Watch dan Dewan Yeshua karena sekali lagi telah mengungkapkan kebenaran ini. Selanjutnya, Israel sedang mengambil tindakan. Setelah gelombang serangan teroris mematikan yang menewaskan 2 warga Israel dan melukai 1 orang lainnya dengan serius, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yisrael Katz mengumumkan serangkaian langkah segera minggu ini yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan merespons langsung infrastruktur teror di balik serangan tersebut. Langkah-langkah tersebut mencakup tindakan hukuman terhadap teroris dan jaringan pendukung mereka, peningkatan kehadiran militer di seluruh Yudea dan Samaria, serta langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah serangan di masa depan. Di antara langkah-langkah yang diumumkan, rumah teroris yang bertanggung jawab atas serangan mematikan pekan lalu di dekat desa Tel akan dihancurkan. Pasukan Israel juga akan mengambil tindakan lebih tegas di desa-desa yang diidentifikasi sebagai pusat teroris, termasuk penyitaan senjata, pencabutan izin kerja, dan langkah-langkah keamanan tambahan terhadap mereka yang terlibat dalam mendukung terorisme. IDF akan memperkuat unit-unit di seluruh Yudea dan Samaria sebagai bagian dari operasi keamanan yang diperluas. Pihak berwenang juga akan meningkatkan pemisahan antara jalur lalu lintas Israel dan otoritas Palestina, serta memperkuat pos pemeriksaan di area-area kunci untuk meningkatkan keamanan dan mencegah serangan tambahan. Selain itu, pemerintah mengumumkan langkah-langkah untuk mempercepat legalisasi pos-pos pertanian dan pendirian pos-pos baru sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat kehadiran dan keamanan Israel di seluruh wilayah tersebut. Pejabat Israel mengatakan, langkah-langkah ini dirancang untuk mengirimkan pesan yang jelas. Terorisme akan dihadapi dengan respon yang kuat dan Israel akan terus mengambil tindakan untuk melindungi warganya. Jadi menurut saya, semua langkah ini patut disambut baik. Saya ingin bertanya,
Mengapa kita tidak melakukan hal-hal ini sebelum serangan minggu lalu? Ini seharusnya menjadi kebijakan setiap saat. Saya mengerti ada batasan seberapa banyak yang bisa Anda lakukan. Penting juga untuk memahami bahwa IDF menggagalkan lebih dari 90% serangan teroris. Tapi para pejabat terpilih, kita perlu tahu bahwa kita selalu harus siaga penuh. Itulah kenyataan kita sebagai orang Yahudi. Hidup berdampingan dengan populasi yang hingga 80% mengatakan mereka mendukung apa yang terjadi pada 7 Oktober. Selanjutnya, UNESCO berulah lagi. Badan PBB yang bertanggung jawab untuk menetapkan situs warisan dunia telah memilih untuk mengakui lokasi lain yang sangat terkait dengan sejarah Yahudi kuno di bawah penetapan otoritas Palestina, melanjutkan pola yang mengkhawatirkan dalam mempolitisasi arkeologi dan sejarah. UNESCO, yang merupakan organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melindungi situs budaya dan sejarah di seluruh dunia. Keputusannya memiliki pengaruh internasional yang signifikan, membantu membentuk bagaimana tempat-tempat ini disajikan dalam pendidikan, pariwisata, diplomasi, dan opini publik global. Minggu ini, UNESCO memilih untuk menambahkan Sebastia ke dalam daftar warisan dunia dan daftar warisan dunia dalam bahaya. Ini bukan situs arkeologi biasa. Sebastia diidentifikasi sebagai kota kuno Samaria, ibu kota kerajaan Israel dalam Alkitab, hampir 3.000 tahun yang lalu. Kota ini menjadi pusat pemerintahan kerajaan Israel di bawah Raja Omri dan Ahab dan tetap menjadi salah satu situs arkeologi terpenting yang berhubungan dengan peradaban Yahudi kuno. Namun, UNESCO menyetujui penetapan tersebut berdasarkan nominasi dari otoritas Palestina. Israel mengecam keputusan itu sebagai bermotif politik dengan alasan bahwa keputusan itu gagal mengakui peran sentral situs tersebut dalam sejarah Yahudi. Hal ini tidak terjadi begitu saja. Selama bertahun-tahun, UNESCO berulang kali mengambil keputusan yang menurut Israel melemahkan keterkaitan Yahudi dengan beberapa situs tersuci dalam agama Yahudi, termasuk Bukit Bait Suci Yerusalem dan Gua Para Leluhur di Hebron. Sekarang, Sebastia telah menjadi titik panas terbaru. Tidak ada yang membantah bahwa Romawi, Bizantium, tentara salib, dan lainnya juga meninggalkan jejak mereka di situs tersebut. Namun, Sebastia pertama kali tercatat dalam sejarah sebagai ibu kota kerajaan Israel menurut Alkitab. Itulah yang membuatnya menjadi salah satu lokasi paling penting dalam sejarah Yahudi. Keputusan UNESCO penting karena keputusan-keputusan itu memengaruhi narasi internasional seputar situs-situs seperti ini. Ketika sejarah Yahudi tidak diberikan penekanan seperti yang diyakini Israel seharusnya, banyak orang Israel melihatnya sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk melemahkan pengakuan atas hubungan historis bangsa Yahudi dengan tanah Israel. Pertarungan atas Sebastia bukan hanya soal arkeologi, ini tentang siapa yang berhak menceritakan kisah tanah air Yahudi. Dalam berita lain, sebuah kelompok yang mewakili puluhan ribu perwira militer Israel saat ini dan mantan perwira menentang apa yang mereka sebut sebagai narasi internasional yang salah tentang Yudea dan Samaria. Dan mereka menyampaikan pesannya langsung kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Forum Pertahanan dan Keamanan Israel atau IDSF yang juga dikenal sebagai Betahonistim telah mengirimkan surat ke Gedung Putih yang mendesak Presiden Trump untuk menolak klaim bahwa apa yang biasa disebut sebagai kekerasan pemukim merupakan fenomena yang meluas di Yudea dan Samaria. Organisasi tersebut, yang mengaku mewakili puluhan ribu perwira, komandan, prajurit tempur, dan pakar keamanan IDF, berpendapat bahwa narasi tersebut telah dipelintir oleh organisasi-organisasi yang memiliki agenda politik. Dalam surat tersebut, IDSF secara langsung menyasar kelompok mantan pejabat keamanan Israel lain yang dikenal sebagai Commanders for Israel Security, menuduh mereka mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai kebijakan gagal, berupa konsesi dan penarikan diri. Surat tersebut mencatat bahwa banyak anggota organisasi itu mendukung penarikan Israel dari Gaza tahun 2005. Dan kesepakatan nuklir Iran, kebijakan yang menurut IDSF pada akhirnya membuat Israel menjadi kurang aman. Pada saat yang sama, organisasi tersebut menegaskan bahwa mereka mengutuk semua tindakan kekerasan dan mengatakan siapapun yang melanggar hukum tanpa memandang siapa mereka harus diadili. Namun organisasi tersebut berpendapat bahwa banyak laporan yang diberi label kekerasan pemukim itu dilebih-lebihkan atau menyesatkan. Menurut surat tersebut, data dari PBB sering mengklasifikasikan insiden non-kekerasan termasuk pemeriksaan keamanan rutin, kunjungan orang Yahudi ke Bukit Bait Suci, dan bahkan pendakian sebagai tindakan kekerasan.
Surat itu juga mengutip data polisi Israel yang mengklaim bahwa lebih dari setengah pengaduan yang diajukan di wilayah-wilayah rawan gesekan ini pada akhirnya dinyatakan tidak benar. Sebagai salah satu contoh, IDSF merujuk pada insiden Februari 2026 di mana pembakaran kandang domba awalnya disalahkan pada penduduk Yahudi. Menurut surat tersebut, penyelidikan polisi kemudian menyimpulkan bahwa kebakaran itu sebenarnya disebabkan oleh sambungan listrik ilegal yang dipasang oleh pemilik Palestina. IDSF berpendapat bahwa insiden seperti ini merusak reputasi Israel sebelum fakta-faktanya diketahui dan mengalihkan perhatian dari apa yang mereka sebut sebagai ancaman sebenarnya. Terorisme Arab dan upaya Iran untuk memperluas pengaruh mereka di seluruh Yudea dan Samaria. Surat itu ditutup dengan permohonan langsung kepada Presiden Trump, memintanya untuk terus mendukung Israel dan menolak narasi palsu yang merusak legitimasi komunitas Yahudi di seluruh wilayah tersebut. Sekarang, kita sudah sering membicarakan hal ini sebelumnya. Kunjungan orang Yahudi ke Bukit Bait Suci atau orang Yahudi yang mendaki di Yudea diberi label sebagai tindakan kekerasan pemukim. Pada saat yang sama, ada berita palsu yang bahkan disebarkan oleh media Israel sendiri yang mengatakan bahwa orang Yahudi yang memulai kebakaran itu sehingga menyebabkan kematian domba, padahal kenyataannya itu adalah kebakaran akibat korsleting listrik. Cukup gunakan Google dan Anda akan melihat bahwa mungkin jumlah berita tentang kekerasan pemukim sama banyaknya dengan jumlah berita tentang seluruh perang dengan Iran. Ini hanyalah sebuah obsesi di mana orang Yahudi di daerah-daerah ini ditempatkan di bawah mikroskop. Ini sebenarnya semua tentang upaya memaksakan pembentukan negara Palestina di bawah otoritas Palestina. Dan cara terbaik untuk melakukannya, melakukan kampanye PR negatif, dengan mengatakan bahwa kita harus mengambil wilayah-wilayah ini dari Israel, karena orang Yahudi di sana dianggap suka melakukan kekerasan dan tidak pantas berada di sana. Itulah sebabnya ada berita-berita palsu di media. Itulah sebabnya orang Yahudi dikenai sanksi. Kita harus memahami gambaran besarnya di sini. Semua ini tentang pembersihan etnis wilayah ini dari penduduk Yahudi dan membentuk negara Palestina di bawah otoritas Palestina. Dan tentu saja, negara tersebut akan menjadi ancaman eksistensial bagi negara Israel. Bayangkan, jika ancaman seperti 7 Oktober membayangi 75% penduduk Israel di bagian tengah negara itu. Itulah yang akan menjadi kenyataan jika negara Palestina di bawah otoritas Palestina didirikan. Saya yakin orang Israel memahami hal ini, tapi jangan bilang Anda tidak diperingatkan jika entah bagaimana Anda masih mendukung pola pikir seperti ini. Selanjutnya, sebuah potensi serangan teror di Yudea berhasil dihentikan sebelum terjadi. Seorang remaja Arab berusia 16 tahun telah didakwa oleh pengadilan militer IDF setelah penyelidik mengatakan bahwa dia merencanakan serangan penikaman terhadap seorang tentara Israel. Remaja tersebut, yang merupakan penduduk desa Palestina Nahalin dekat Bethlehem, ditangkap awal bulan ini setelah diduga mencoba memasuki komunitas Yahudi Neve Dania di Gush Etzion. Menurut otoritas Israel, remaja tersebut awalnya ditahan setelah menimbulkan kecurigaan di antara petugas keamanan setempat dan tentara IDF. Selama pemeriksaan, para penyelidik mengatakan bahwa dia mengaku telah memasuki area tersebut dengan niat melakukan serangan penikaman. Pihak berwenang mengatakan remaja tersebut mengaku berharap serangan itu akan berakhir dengan kematiannya sendiri dan dia akan dianggap sebagai martir. Polisi mengatakan tersangka kemudian membawa penyelidik menyusuri rute yang telah dia lalui dan menunjukkan tempat dia menyembunyikan senjatanya. Sebuah pisau kemudian ditemukan di area tersebut, menurut polisi Israel. Kantor Kejaksaan Militer IDF kini telah mengajukan dakwaan terhadap remaja tersebut atas pelanggaran yang terkait dengan dugaan rencana serangan itu. Kasus ini menyoroti tantangan keamanan yang terus berlangsung yang dihadapi komunitas Israel di seluruh wilayah, di mana pasukan keamanan secara rutin bekerja untuk mencegah serangan sebelum terjadi. Meskipun tersangka baru berusia 16 tahun, pejabat Israel mengatakan bahwa kasus ini merupakan contoh lain bagaimana remaja Arab terkadang terlibat dalam aktivitas teror, termasuk upaya serangan terhadap warga sipil dan tentara Israel. Serangan itu tidak pernah terjadi karena personel keamanan mendeteksi ancaman tersebut dan bertindak sebelum ada yang terluka. Bagi komunitas Israel yang tinggal di seluruh Yudea dan Samaria, kasus ini menegaskan realitas keamanan sehari-hari. Perbedaan antara upaya serangan dan serangan yang berhasil seringkali bergantung pada kewaspadaan, intelijen, dan tindakan cepat dari pasukan keamanan. Dan kita juga bisa berasumsi bahwa PBB mungkin menyebut ini, ya benar, sebagai kasus kekerasan pemukim. Benar sekali, menangkap seseorang karena melakukan serangan jelas-jelas dianggap sebagai kekerasan oleh orang Yahudi. Dan karena dia adalah seorang calon teroris berusia 16 tahun. Saya yakin dalam beberapa hari ke depan, Anda akan mendengar bagaimana Israel menargetkan anak-anak Arab.
karena dia masih di bawah 18 tahun. Dia secara otomatis dimasukkan ke dalam kategori anak-anak yang dikejar oleh IDF. Dan begitulah cara permainan propaganda itu bekerja. Jadi, lain kali Anda melihat artikel tentang bagaimana Israel mengambil seorang anak dari orang tuanya, pastikan Anda mengetahui semua detail tentang berapa usia sebenarnya anak itu dan apa yang sebenarnya dia coba lakukan. Sekarang, mari kita bahas kabar baik minggu ini. Dewan Perencanaan Tertinggi Israel akan memajukan rencana untuk 763 unit perumahan baru di komunitas Aileh. Itu terletak di wilayah Binyamin di distrik Samaria Selatan. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang juga mengawasi urusan sipil di Yudea dan Samaria di Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa perluasan ini akan membuat ukuran komunitas tersebut menjadi kira-kira 3 kali lipat. Smotrich mencatat bahwa banyak lingkungan yang termasuk dalam rencana tersebut didirikan untuk mengenang warga setempat yang gugur saat membela Israel, termasuk Roy Klein, Eliyahu Peretz, dan Amishar Amishaban David yang oleh Smotrich digambarkan sebagai sepupu tercintanya. Dewan Perencanaan juga diperkirakan akan memajukan rencana pembangunan 90 unit perumahan tambahan di komunitas Har Adar, tepat di barat laut Yerusalem. Smotrich menyebutnya sebagai langkah penting bagi warga yang telah menunggu bertahun-tahun untuk pembangunan baru. Menteri tersebut juga menggunakan pengumuman itu untuk menyerang oposisi politik dengan mengatakan bahwa sementara pemerintahan Eisenkot, Yair Golan akan menghancurkan dan membongkar. Pemerintahnya akan terus membangun di seluruh Yudea dan Samaria. Persetujuan terbaru ini merupakan bagian dari apa yang telah menjadi perluasan komunitas Yahudi terbesar di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Sejak menjabat, pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu telah menyetujui puluhan ribu unit perumahan dan mengesahkan puluhan komunitas baru di seluruh wilayah tersebut. Bulan lalu, Kabinet Israel menyetujui rencana pembangunan senilai 1,3 miliar shekel atau sekitar 426 juta dolar untuk mendirikan dan memperkuat puluhan komunitas tambahan. Komunitas pendanaan tersebut akan menyediakan pembangunan awal yang cepat di setiap lokasi, termasuk hingga 15 rumah prefabrikasi dan 2 bangunan publik. Melaksanakan keputusan kabinet yang disetujui awal tahun ini untuk memperluas komunitas di seluruh Samaria, Binyamin, Lembah Yordan, Gush Etzion, dan wilayah Laut Mati. Pada saat yang sama, kembalinya ke Samaria Utara juga semakin menguat. Tonggak sejarah lainnya terjadi ketika unit-unit hunian didirikan di komunitas baru, Emek Dotan. Komunitas ini terletak di jantung Lembah Dotan yang disebutkan dalam Alkitab dan merupakan bagian dari rencana koneksi untuk kembali ke Samaria Utara yang dipimpin oleh Kepala Dewan Regional Samaria, Yossi Dagan, bekerja sama dengan Gerakan Amanah. Rencana tersebut menyerukan pendirian 19 komunitas baru sebagai pengganti 4 komunitas yang dievakuasi dari Samaria Utara pada tahun 2005. Komunitas-komunitas tersebut didirikan sesuai dengan keputusan kabinet yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Smotrich. Dengan penuh emosi, Dagan berkata, "Di tempat di mana 4 komunitas digusur, kami sedang membangun 19 komunitas. Sebagai pengganti rencana pemisahan, kami menjalankan rencana koneksi bersama seluruh negara Israel. Membangun rumah-rumah Yahudi di jantung tanah Alkitabiah kita adalah perkembangan yang positif." Seperti yang selalu saya katakan, ini seharusnya menjadi kebijakan baik di masa tenang maupun saat gelombang terorisme seperti sekarang. Tidak pernah ada waktu yang salah untuk membangun, terlepas dari apa yang dikatakan oleh kelompok kiri ekstrim. Dan pada saat yang sama, saya berpendapat bahwa ini bukanlah perang wilayah. Ini adalah perang ideologi. Jadi bagi saya, ancaman untuk membangun tidak akan menjadi pencegah karena mereka tidak tertarik pada tanah, melainkan pada nilai-nilai jihad yang sesat. Jika mereka mencintai tanah ini, tidak akan ada begitu banyak serangan pembakaran setiap minggunya. Intinya, kita harus selalu membangun di seluruh bagian tanah Israel. Titik. Dan itu saja waktu yang kita miliki untuk Judacation minggu ini. Terima kasih kepada produser kami, Barbara Kamenov, teknisi Aaron Vengelanta, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, dan manajer stasiun Yuri Sveretsky yang berada di balik panel minggu ini, editor video Olga Sanatov, dan magang baru kami, Chaya. Terima kasih telah bergabung kembali bersama kami di Judacation. Pastikan Anda mengunjungi JNS TV untuk konten luar biasa yang disediakan. Berlanggananlah, beri kami super thanks, dan pastikan Anda mengunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Judacation, hanya di JNS TV.